Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pratama dengan NPM 3012232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ETS dari pendidikan agama Islam, mulai dari Ma'rifatullah sampai pada hidup naungan di bawah tauhid. Yang pertama, Ma'rifatullah secara definisi berasal dari kata arofa, ya'rifu, dan ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berusaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujudnya maupun sifat-sifatnya. Manusia juga sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Rahimnya tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-kantung tanpa adanya pembimbing yang utusannya para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat dengan angan-angan yang sendiri. Definisi lain bahwa Ma'rifatullah mengenal Allah bukanlah hanya mengenai zat Allah. Karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahli ma'rifat adalah ilmu yang membuat seorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti hafiah semata, namun Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang menghantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang belum ada perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada manfaat mengenal Allah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal. Apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang diberhasilkan oleh dirinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Orang yang mempelajari Ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Sebagai balasan atas keimanan mereka dan ketakwaan mereka, Allah menyajikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Lalu ada ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Seseorang dianggap Ma'rifatullah mengenal Allah jika ia telah mengenali yang pertama asma Allah, yang kedua sifat Allah, yang ketiga perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam semesta ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap hidik, ikhlas, pembersihan diri, sabar, mengajak orang lain, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan. Lalu ada dukungan dalil yang kuat, yang itu ada dalil nakli dan ada pula dalil akli, dalil fitrah. Lalu ada figur-figur teladan yang dalam ma'rifat. Yang pertama itu Rasulullah, yang kedua ulama al-milun alim. Lalu ada sarana apa sih yang menghantarkan seorang pada Ma'rifatullah itu ada akal sehat, ada para rasul, ada asma dan sifat Allah. Lalu ada pula cara mengenal Allah, yaitu dimana jalan yang dilaluinya itu harus berdasarkan petunjuk Islam. Lalu ada pula hambatan atau jalan-jalan yang menjadi penghalang kepada Ma'rifatullah, yang dimana ada kita sombong, jolim, dusta, fasik, ingkar, fasad, dan lengah, ataupun banyak berbuat durhaka dan masih ragu-ragu terhadap jalan Islam. Lalu untuk selanjutnya ada pemahaman mengenai penghambaan sifat-sifat dalam pengenalan terhadap Allah, yang mana sifat-sifat yang berasal dari penyakit syahwat dan sifat yang berasal dari penyakit subhat. Lalu ada pula tentang tauhid dengan benar tanpa penyimpangan sesuai dengan manhaj para salafu atau salihiyah, yang dimana di tauhid ini ada zat, sifat, nama-nama, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam tauhid, ada rangkuman kalimat la ilaha illallah, dan ada pencapaian kehidupan yang baik ya. Yang pertama ini
ada zat, sifat, dan nama-nama perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tauhid merupakan dasar umat Islam, kepercayaan bahwa Allah Tuhan satu dan merupakan satu-satunya yang diakui oleh mukmin, tanpa adanya pertentangan dengan hal itu. Namun semua itu juga perlu pengenalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam memasuki pintu ketuhanan menjadi hal yang mendalam, yaitu mengenali zat, sifat, af'al, dan asma Allah. Perlu diingat juga bahwa segala perbuatan apapun yang terjadi dan berlaku di dalam alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Lalu ada macam-macam tauhid ya. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid ini berkaitan dengan mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai alam semesta sebagaimana di dalam surat An-Nas yaitu ya. Dan yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid ini menekankan bahwa ibadah harus dirujukan hanya kepada Allah dan tidak ada kepada selainnya. Pengagungan dan penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Lalu yang ketiga ada asma wa as-sifat. Tauhid ini berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Lalu ada rangkuman kalimat la ilaha illallah. Bagi umat Islam, kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat mulia dan memiliki keutamaan yang agung. Kalimat tersebut merupakan kalimat tauhid yang menjadi pondasi utama agama Islam. Selain itu, kalimat tersebut juga merupakan wujud persaksian yang diucapkan bersanding dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Persaksian tersebut merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman dari surat Al-Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lalu ada pencapaian kehidupan yang baik. Dalam menjalani hidup ini, semua manusia pasti ingin menggapai kesuksesan. Manusia juga dianugerahi oleh Allah naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari mudarat. Beribadah dan melaksanakan tugas sebagai khalifah adalah tujuan penciptaan manusia. Sedangkan ibadah tidak dapat terlaksana dengan baik, kebutuhan manusia tidak tercukupi. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan manusia di dunia merupakan sebuah kewajiban. Kan tetapi kebutuhan dunia untuk mencapai sukses itu dijalankan bersamaan dengan menggapai kesuksesan akhirat. Kesuksesan hidup tidak hanya diukur oleh capaian dunia semata, seperti berderetnya gelar akademik. Kunci sukses adalah iman. Iman adalah fondasi dalam beramal soleh, sebab Allah hanya menerima amal soleh makhluk yang beriman kepadanya. Sejatinya, semakin tinggi kesuksesan yang diraih, semakin besar pula tanggung jawab dan kebermanfaatan yang dilakukan. Semakin tinggi gelar pendidikan yang diperoleh, semakin besar amanah yang menyampaikannya kepada orang lain. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun salah tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.